Saya ikhlas aja, nothing tulus. Bahkan sebelum pemilihan malam sebelumnya tuh saya sempat bikin video loh Mas gitu. Saya mengucapkan selamat kepada yang terpilih gitu. Banyak juga yang nggak tahu kalau kamu mau menggapai cita-cita tuh banyak loh yang lewat politik gitu kan. Pengen jadi Menkes loh, kan orang nggak tahu kalau mau jadi Menkes, taunya saya kerja dulu lah, kerja di kementerian, nanti jadi menteri mikirnya gitu kan. Yang enggak, semuanya tuh ya maksudnya dari politik itulah gitu. Hai Sobat Politician Academy, selamat datang di The Politician, podcastnya Politician Academy. Dimana di dalam setiap edisi dari Politician Academy kita selalu menghadirkan anak-anak muda, orang-orang hebat yang mempunyai pemikiran yang baik tentang politik di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan seorang perempuan tangguh, perempuan muda tangguh yang hebat. Beliau adalah Mbak Amalia, anggota DPD RI dari Sumatera Selatan. Mungkin Mbak Lia boleh menyapa teman-teman. Apa panggilannya tadi? Sobat halo Sobat Politician Academy. Perkenalkan, saya Amalia Sobri, anggota DPD RI dari Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama, Mbak. Saya udah tahu bahwa kegiatan di Senayan kan sudah mulai sidang lagi ya. Sudah mulai. Kemarin baru buka sidang lagi ya untuk paripurna. Dan di tengah kesibukan mau hadir bersama kita, sharing pengalaman dan ide-ide gitu ya. Jadi Mbak Amalia, saya panggilnya Mbak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak aja lah. Mbak Amalia ini termasuk anggota DPD RI yang termuda untuk DPD RI, dan yang menarik sebelumnya tidak memiliki pengalaman politik, kalau boleh saya katakan seperti itu ya. Nah, boleh kami diceritakan sedikit banyak tentang siapa itu Amalia dan kenapa tertarik di dalam dunia politik? Oke, siapa ya? Ya, saya tuh sebenarnya memang di dunia politik tuh dibilang backgroundnya politik enggak juga gitu kan. Karena memang ada beberapa om saya lah gitu yang memang di politik. Dan sebenarnya kakek saya itu dulu tuh penggemar berat Soeharto. Oke. Benar. Jadi Presiden semua produk dia, mobil Timor segala macam itu dia beli. Dan bendera Golkar itu terkibar lah di rumahnya. Di rumah. Iya. Jadi itu kakek ya? Itu kakek. Jadi saya udah tahu tuh soal beringin-beringinan gitu kan. Cuma nggak begitu paham lah itu apa gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh om saya, ada dua itu kader Golkar juga. Dua-duanya Golkar juga. Dulu kader Golkar. Jadi keturunan kuning nih ya ceritanya. Benar. Tapi itu kan namanya paman ya, nggak sedekat lah dengan hubungan kalau ayah gitu kan. Ayah saya birokrat biasa, PNS biasa, ibu juga di pengadilan biasalah PNS gitu. Jadi hanya tahu sedikit aja, tapi saya nggak buta-buta banget. Ada orang yang nggak tahu sama sekali tentang politik ya. Saya ada taunya gitu, tapi bukan yang tercemplung banget gitu kan. Nah, kemudian di pertumbuhan saya tuh pertumbuhan lah ya gitu. Saya memang aktif di organisasi sih dari SMP. Senang berorganisasi. Saya senang berorganisasi. Dulu waktu SMA saya pernah mau nyalon ketua OSIS. Nah, pengen aja gitu kan, nggak tahu kenapa ya, pengen tampil atau gimana gitu, nggak suka tampil tapi pengen tampil gitu. Jadi di situ saya emang udah di SMA saya udah sering ikut teater lah, jadi ketua pelaksana teater segala macem. Sampai kuliah saya juga pilihnya kedokteran gigi. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Kedokteran gigi. Iya, kedokteran gigi. Nah, ini sebenarnya problem anak muda kebanyakan sih Mas, nggak tahu mau ngapain. Saya pilih yang mana yang paling keren gitu kan. Pokoknya orang dokter pintar gigi tuh keren. Ya, orang pintar tuh kalau nggak jadi dokter insinyur. Kan? Saya pilih jadi dokter. Pilihannya dokter gigi. Taunya nggak terima dokter, jadinya dokter gigi. Di Bandung, di Maranatha. Betul ya. Di Maranatha, Nah, di situ juga sebenarnya saya ikut juga organisasi, apalagi di Maranatha itu belum ada organisasi, jadi saya salah satu yang membentuk Senat. Dulu masih hima dari mahasiswa. Jadi dulu masih nebeng di kedokteran sambil kita membentuk senatnya sendiri.
sebenarnya di situ juga saya udah tahu saya nggak mau praktek. Dosen saya sempat nanya, kamu mau ngapain nih katanya gitu. Saya nggak mau praktek dok gitu. Maunya ngapain ya, mau apa kayak jadi direktur rumah sakit kayak atau apa gitu. Ya udah katanya gitu kan, berarti kamu harus ambil apa gitu segala macam dikasih tahu ya. Nah sampai akhirnya saya berhenti nih jadi dokter gigi, tapi udah lulus sih dokter giginya. Lulus, selesai. Kuliahnya selesai. Kuliahnya selesai, tapi memang nggak dilanjutin lagi karena alasan yang pribadi lah, atau bisa saya selipin dikit ya. Iya boleh. Jadi saya nikah ya, emang usianya menikah, tapi waktu itu langsung dikaruniai anak. Dan kebetulan anak saya itu dikasih rezekinya kelainan jantung. Jadi saya sempat berhenti lama karena waktu itu taunya dari waktu hamil ya. Nah sampai lahiran itu saya stres berat karena saya baru nikah, baru jadi ibu, anak saya sakit gitu kan. Saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Tapi saya nggak mau kehilangan cita-cita saya gitu. Cita-cita saya apa sih sebenarnya saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti saya pengen jadi leader gitu di bidang apapun gitu kan. Akhirnya udah anak saya perlahan pulih, umur 8 bulan itu masih terapi terus-menerus. Saya daftar ke bisnis. Waktu itu saya udah kenal Mas Bogas kan ya, saya daftar di bisnis karena memang di bisnis juga saya ditanya sama dosen saya, kamu ngapain kesini katanya gitu. Saya juga nggak tahu ngapain gitu kan, karena sebenarnya saya tuh udah nggak pede lagi gitu kan. Tapi saya di sini pengen mengembalikan kepercayaan diri saya, ketemu dengan orang-orang yang maksud saya ITB saya nilai itu dosennya luar biasa ya. Karena kadang dengan guru yang baik kita tuh ikut positivity-nya tuh nular gitu kan. Betul. Walaupun di bidang apapun lah terserah, mau itu bisnis atau apapun gitu kan, saya tetap pengen jadi leader di suatu tempat gitu. Akhirnya saya belum lulus sih waktu itu, belum lulus memang. Jadi belum lulus saya, kampanyenya bisa dibilang niat-niat gak niat gitu. Ini udah masuk sesi sebelum berikutnya atau belum ya? Atau saya lanjutin aja lanjut dulu. Jadi memang waktu itu saya mencalonkan diri itu alasannya salah satunya ya pengen terus gerak ya. Karena waktu itu saya tetap vakum lama, jadi saya nggak kenal dunia nih gitu kan. Saya pengen gimana nih karir saya gitu. Saya sering ngobrol sama suami yang kebetulan notabene adalah anggota partai politik gitu kan, kader partai politik. Jadi yang politisi suami sebetulnya ya. Bener, dan ngobrolnya nyambung gitu. Jadi dia melihat saya, kenapa kamu nggak nyalek aja, dia bilang kayak gitu. Terus ya udah saya pikir dia ngomong juga ke saya, ngomong ke orang tua. Oh ya udah gitu, orang tua saya sih mikirnya uang dari mana katanya gitu kan. Ya suami maksudnya menyemangatin, coba aja dulu kayak gitu kan, kita ikutin alur dari sebelumnya. Jadi di DPD itu di Sumsel tuh ada sebuah trik-trik tertentu gitu kan. Saya rasa ini kayaknya banyak juga ya daerah lain yang menggunakan trik-trik ini gitu kan. Nah itulah akhirnya sambil kuliah nggak kampanye tapi kita cetak baliho sebanyak-banyaknya. Kita sebar di jalan-jalan utama sampai masuk ke desa-desa gitu. Nah itu kan nggak perlu saya yang melakukan, jadi bisa suruh orang bener. Dan timnya juga nggak banyak, paling 5 orang. 5 orang. Cetak sendiri, paku-paku sendiri gitu kan. Menjalankannya dengan sukarela aja, mereka nggak saya kasih apa-apa gitu kan. Mereka ya sukarela aja karena emang kerja di saya, jadi ya hari-hari nggak ada kerjaan maku gitu. Sewa truk terus nganterin ke jalanan ke kabupaten lain dipasang gitu kan. Nah setelah itu ya saya turun beberapa kali aja cuma untuk biar nggak kelihatan nggak niat gitu. Biar orang-orang juga tahu secara langsung saya itu seperti apa. Orang juga pengen dengar saya ngomong kan, nggak di foto doang gitu. Jadi saya memang sedikit turun karena sambil kuliah juga. Terus pas di akhir itu akhirnya saya memutuskan gimana ya caranya biar saya ini adalah sedikit yang saya lakuin gitu, biar nggak orang-orang aja yang ngetok-ngetok palu gitu kan. Akhirnya saya bikin video waktu itu. Saya bikin video kampanye yang emang saya niat, saya bareng teman-teman saya dari Bandung, saya bawa ke Palembang. Saya bikin video kampanye yang sebelumnya belum ada di Palembang. Dan itu langsung saya iklankan sebanyak-banyaknya waktu itu.
video yang belum ada, video kampanye. Iya, nanti Oke. boleh lihat deh. Iya, boleh nanti. Iya, Nanti kita lihat contohnya boleh lihat ya. ya. Itu agak mungkin kalau di kota Jadi besar gebrakan biasanya- ya. Ini Iya. jadi gebrakan Iya, untuk di bener. Sumatera Selatan. Iya, Oke. jadi waktu itu saya langsung paid promote karena waktu itu saya jualan online juga. Jadi saya udah ngerti itu paid promote gimana, Facebook Oke. Ads gimana gitu Ya, kan. Jadi saya ya. promosi sebanyak-banyaknya. Di situ itu saya mikirnya itu untuk menyerang kalangan muda ya. Karena kalau ibu-ibu nggak mungkin, nggak Ya, mungkin oke. dia lihat. Betul. Nggak lama setelah itu beberapa minggu lah, mulai banyak yang bikin nih, yang DPD nih, yang warnanya tuh dimirip-miripin, warna saya tone-nya agak gelap, tapi dia kekuningan gitu. Maksudnya kompetitor lain Ya. banyak yang ngikutin. Ya, dengan apa bentuk yang hampir Mirip-mirip. mirip ya. Mirip-mirip. Jadi saya pikir oh ini terinspirasi dari saya gitu. Oke. Mungkin kalau yang lain tim saya kesel gitu kan. Kalau saya sih seneng ya. Berarti mereka suka juga gitu. Trendsetter. Iya. Berarti menurut mereka ini bagus Iya, gitu. iya, Akhirnya udah di sana saya ikhlas aja nothing tulus. Bahkan sebelum pemilihan malam sebelumnya tuh saya sempat bikin video loh Mas gitu. Saya mengucapkan selamat kepada yang terpilih gitu. Jadi memang nothing tulus aja gitu. Jadi satu hari sebelum pencoblosan Iya. nggak punya feeling kalau terpilih, Nggak malah punya. mau Karena, mengucapkan ya saya selamat. berdoa sih, saya berdoa maksudnya gini, saya nggak ada niat untuk di politik ini, tapi saya pengen banget punya bisa bagi-bagi ke orang gitu. Ya, Makanya saya berkontribusi, bermanfaat. ya kalaupun saya nggak bisa jadi pengusaha yang bisa bantu orang banyak, saya pengen jadi dosen gitu kan. Oke. Ya, Mas Bung. Ya saya pengen jadi dosen, sampai sekarang sih saya pengen, mungkin nantilah kalau udah pensiun saya pengen jadi dosen gitu. Iya. Ada sesuatu yang bisa saya beri gitu. Betul. Karena dari kayak orang-orang gitu kayak dosen atau apa gitu banyak yang memberi manfaat buat saya gitu. Omongan Ya. mereka yang satu kalimat dua kalimat tuh ngena ke saya gitu dan merubah hidup saya gitu kan. Nah, itulah yang pengen saya lakuin sebenarnya gitu. Oke. Tapi akhirnya pas udah itu saya sholat sih, saya ya maksudnya sebagai nggak pasrah-pasrah banget, tapi lebih ikhlas dan tawakal Ikhlas dan kali ya. tawakal. Jadi ya saya ibadah yang kencang juga waktu itu. Saya Ya. minta karena saya panik, saya nggak pernah melakukan ini. Ya, Saya nggak deg-degan pernah juga nyalain. pasti ya. Hah? Pasti deg-degan juga Deg-degan. ya. Makanya saya nggak ngerti ini perasaan apa gitu. Oke. Kok gugup, saya nggak mau tapi kok gugup gitu Iya, kan. iya, Saya maksudnya iya. saya ikhlas tapi kok kenapa saya gugup. Jadi Iya. saya minta tenangkan diri sama Tuhan ya, hanya sebatas itu sih Iya. gitu. Dan akhirnya ya itulah gitu, Iya. terjadilah. Dan perolehan suaranya waktu itu tertinggi kedua ya. Benar, Tertinggi kedua di sana. Boleh masih ingat pasti angkanya. 342.100 berapa gitu. 343.000 itu suara yang besar sekali ya. 42.000. Tapi memang Sumatera Selatan wilayah yang sangat luas Sangat ya. luas. Berapa kabupaten kota ya? Ada 17 kabupaten 17 kabupaten kota, wilayahnya luas, penduduknya banyak. Benar. Dan nggak turun semua pasti ya. Iyalah. Pertama, badan saya cuma satu. Kedua, uang Iya. saya nggak cukup. Oke, ya ini inspirasi nih untuk Inspirasi, teman-teman iya. yang mau maju ke sana, jangan cuma mikirinnya duit aja gitu. Iya. Karena kalau mikirinnya duit aja, nggak bergerak-bergerak ya. Benar, Apalagi benar. kita ngelihat kompetitor kita yang Bener, ngeluarin luar biasa. gimana itu persaingannya ketat sekali dulu. Iya, di sana. karena saya udah tahu ada yang pernah nyalon kepala daerah, ada yang incumbent, Pernah jadi kepala daerah, mencalonkan diri jadi mencalonkan kepala diri. daerah. Oh, oke, ya. iya. Terus ada yang istrinya kepala daerah juga, Istrinya kepala daerah. ada yang memang tokoh-tokoh ya suatu organisasi Iya, besar gitu kan. Ya makanya saya siapa gitu. Oke. Siapa nggak ada, maksudnya saya sadar diri lah waktu Ya, itu ya, gitu kan. ya. Memang saya tetap optimis melakukan semuanya, tapi saya tahu gitu pesaing-pesaing saya tuh berat gitu. Nah, ada satu yang hilang sekuensnya pada waktu memutuskan politik. Oh ya. Pengen ke Senayan gitu ya. Kenapa nggak berpikir misalnya levelnya kabupaten dulu atau provinsi dulu, itu satu, atau kedua kenapa memilihnya DPD bukan misalnya Oh, iya. DPR ya yang iya. via partai politik. Ya benar. Jadi memang awalnya itu DPRD kabupaten. Oh, awalnya itu. Iya. Oke. Iya. Menarik ya. Saya juga Ya. ini optimis kalau itu. Kalau DPRD Iya. itu di Ogan Iya, Ilir. Iya, tapi ini baru obrolan pribadi aja nih, obrolan kasur lah, suami istri gitu suami kan. istri, iya. Itu aja lah saya bilang gitu kan. Tapi balik lagi yang saya bilang tadi ada pola. Setiap pemilihan legislatif itu ada polanya ya, apalagi terutama DPD. Jadi kalau di Sumatera Selatan kita bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya itu perempuan selalu menang.
Oke. Jadi Betul. sebelumnya di periode pertama itu ada dua orang ya. Perempuan. Nah, 2 orang perempuan kemudian terpilih mereka semuanya. Terus ada 3 orang mereka terpilih semuanya gitu. Nah, berarti ya kita bisa lihat lah ya, menyimpulkan berarti memang masyarakatnya senang dengan perempuan untuk DPD gitu untuk kan. DPD, betul. Nah, yang terdahulu juga itu ada almarhum Yunda Percaya. Iya. Nah, itu kan memang ikonik banget untuk Betul. DPD di Sumatera Suaranya Selatan. tertinggi termasuk. Ya, benar. Betul. Itu ikonik sekali karena dia memang pasang baliho sebanyak-banyaknya. Ya, dengan foto yang secantik-cantiknya gitu. Tapi kan yang pasang foto secantik-cantiknya Ya. setahu saya di Sumatera Selatan juga banyak sekali. Banyak. Iya kan? Karena mereka juga tahu polanya seperti itu kan. Jadi memang ini rahasia pabrik sebenarnya. Jadi memang saya pilih foto yang itu, foto saya itu sebenarnya minimalis waktu itu. Tapi Hamin berapa langsung kita ganti background jadi kuning ngejreng. Oh. Ya. Jadi pemilihan warna ini penting. Ya, karena ada psikologis warna personal juga branding. ya. Betul, iya. Nah. Tapi itu alasannya pilih warna itu sebenarnya pertama disuruh pakai kerudung biru karena suami saya Demokrat. Kalau biru aja dia bilang gitu kan. Iya. Maksudnya ya saya nggak ada partai apa-apa gitu. Iya, Cuma iya, apa ya kira-kira dia bilang biru aja gitu. Karena suami saya itu apa-apa biru aja gitu. Jadi emang nggak ada dasar apa-apa, pakai jilbab biru dan baju putih waktu itu. Backgroundnya pertamanya hitam. Oh, oke. Ya, karena hitam nggak bagus ya, betulnya. Untuk background. Benar. Ya. Akhirnya Hamin berapa gitu, saya ganti jadi kuning. Kuningnya itu pun ada banyak pilihan. Ya, gradasinya. Waktu itu berapa pilihan, akhirnya saya pilih yang itu. Tapi memutuskan untuk perubahan warna itu dasarnya apa? Dasarnya biar ini mencolok biar aja. Kontras. Iya. Oke. Itulah ya maksudnya kalau DPD RI itu kan kertas suaranya memilih foto. Betul. Dan orang juga nggak begitu tahu, walaupun mereka kenal namanya kadang nggak tahu namanya siapa. Jadi lihat yang paling kontras, paling cantik gitu ya. Coblos. Benar. Jadi kayak lomba-lombaan aja sebenarnya. Tapi kan itu kan salah satu ya. Iya, betul, salah satu, faktor betul, gitu. betul, Jangan betul. sampai kita foto-foto doang. Cuma itu doang gitu ya. Karena ya maksudnya yang seperti itu juga banyak gitu. Banyak sekali. Kalau saya mau kasih lihat kertas suara Sumsel, boleh deh di googling Iya. gitu. Okay. Bagus-bagus kok. Yang lain juga warnanya menarik-menarik. Seperti pelangi lah kertas suaranya gitu lebih. Oke. Nah jadi tadi kenapa nggak memilih partai politik ke jalur DPD? Oh iya. Partai politik saya nggak mau berpartai waktu itu. Waktu itu. Oh berarti nanti ke depan bisa berpartai? Belum tahu. Makanya saya nggak berani ngomong. Kan nggak tahu nantinya gimana gitu kan. Tapi sampai sekarang belum sih. Memang saya tergabung di suatu organisasi sayap partai politik kan. Oke. Boleh itu? Boleh kan dia tidak masuk ke partai politiknya. Hanya sayapnya aja gitu kan. Tapi bukan berarti saya ke sana gitu. Cuma saya memang hanya mencari relasi sih gitu. Sampai sekarang belum ada ketertarikan untuk di partai politik. Belum ya. Oke, menarik ini. Jadi ceritanya karena banyak yang lain juga yang untuk maju itu mempersiapkannya jauh hari, sangat serius gitu ya. Itu banyak seperti itu. Tapi di dalam kenyataan di lapangan kalau kita lihat ya kasus seperti kayak Mbak Lia ini juga terjadi gitu ya. Jadi orang yang tiba-tiba muncul kemudian mungkin garis tangannya memang ke sana gitu ya. Ke Senayan. Akhirnya masuk baik. Dan menarik betul bahwa di Sumatera Selatan kemarin di 2019 itu semua petahana tumbang. Iya. Empat-empatnya tumbang. Sebenarnya beda tipis sih suaranya. Iya, tapi kan tetap tumbang. Artinya 4 yang maju itu baru semua dan perempuan semua. Benar. Ya, dan 2 orang saya pikir yang di bawah 30 tahun ya. Mbak Lia sama satu lagi ada Jalika ya. Dan Jalika ini kalau nggak, Mbak Jalika ini juga kalau nggak salah yang termuda ya. Yang termuda. MPR. Ya, betul. Jadi saya pikir ini memberikan inspirasi untuk satu perempuan, kedua anak-anak muda untuk nggak takut masuk ke dalam dunia politik karena semua hal bisa terjadi. Yang penting kita berani mencoba, mulai usaha, gitu ya. Benar. Itu. Jadi
Karena banyak yang berpikir bahwa uang jadi tembok besar gitu ya untuk maju. Banyak sekali ya. Akhirnya nggak maju-maju, nggak berani mencoba gitu kan. Oke, menarik. Nah, sekarang kita masuk kepada tadi strateginya sebetulnya sedikit banyak udah dibocorin. Iya, udah itu udah rahasia pabrik udah dikeluarin semua tuh. nyebarin branding sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kan itu zaman sebelum COVID. Benar. Ya. Mungkin dengan adanya COVID sekarang orang mungkin banyak di rumah atau gimana, polanya mungkin berbeda gitu ya. Saya yakin bahwa setiap pemilu ke pemilu berikutnya nggak mungkin cara yang lama semuanya dipergunakan dan bisa berhasil. Pasti ada variasi-variasi, strategi baru, konteks baru dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk kepada isu bahwa di politik ini itu kan male oriented ya, gendernya ini laki-laki banget gitu ya. Nah, ini bagaimana Mbak Lia menyesuaikan di dalam situasi dan konteks politik yang mungkin laki-lakinya berapa? Lebih dari 80% mungkin. Saya kurang tahu pasti. Cuma memang lebih banyak. Karena 30% kuota kan nggak terpenuhi yang DPR RI. Sekarang, nah kira-kira gimana menghadapi dunia yang seperti itu yang didominasi oleh aktivitas laki-laki? Iya. Gimana ya? Maksudnya di sini kan saya ini muda. Betul. Mungkin bukan hanya masalah gender ya, tapi gender dan usia. Oh, dua-duanya berarti ada dua hambatan. Karena kalau dengan laki-laki saya bisa get along loh Mas. Maksudnya saya dengan yang sebaya gitu kan, santai gitu kan. Tapi ketika saya harus berhadapan dengan laki-laki dan lebih tua gitu kan, udah seusia ayah saya gitu kan, saya bingung. Apalagi kita di Indonesia tuh udah diajarkan sopan santun gitu ya. Memposisikan dirinya saya bingung sekali gitu. Dan banyak juga yang ini harus saya bilang juga gitu ya. Flirting. Iya benar. Karena saya udah sempat ngomong di suatu forum tentang ini gitu kan. Banyak juga yang kayak gitu, awalnya mungkin saya sakit hati, merasa tersinggung lah gitu. Tapi selama itu tidak kelewat batas ya, saya berusaha memaklumi mereka gitu. Kadang saya memanfaatkan gitu kan. Kadang maksudnya namanya di dunia politik ya, seperti ada kepentingan tertentu gitu kan, kita kan harus berusaha mendekatkan diri gitu. Kadang justru yang muda gitu, tapi dengan laki-laki misalnya kayak gitu mungkin agak susah mendekatkannya gitu. Tapi kalau misalnya beda gender ya, dia berusaha ya agak flirting atau gimana gitu kan ya, saya berusaha menjaga jarak ya, tapi saya ladenin aja gitu. Karena itu kan salah satu cara untuk mendekatkan diri juga gitu. Ya memang awalnya mikirnya intinya nggak dihindari ya, nggak boleh dihindari. Gitu. Tapi kan ya kita flashback aja dulu, mungkin ratu-ratu zaman dulu juga banyak yang pakai cara seperti itu gitu kan. Karena ini kan preferensi masing-masing sih sebenarnya. Ada yang nggak suka sama sekali ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya kita bekerja dengan banyak gender, usia gitu ya, ya kita yang harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan gitu. Yang penting batas-batasnya jelas gitu ya. Paling yang susah sih kalau sebagai wanita nih yang mendekatkan dirinya tuh kalau misalnya saya ke masyarakat nih, apalagi yang acara-acara turun ke lapangan. Ya, acara-acara pengajian atau yang bersifat keagamaan gitu kan, mereka udah menyekat wanita dan laki-laki gitu. Iya, betul. Saya nggak bisa tuh deket-deketin, maksudnya untuk berada di depan bersama pemuka agama, mungkin nggak seleluasa yang laki-laki gitu kan. Itu di lapangan jadi lebih susah atau lebih gampang? Lebih susah ya. Iya, karena jadi terbatas. Betul. Tapi kan dengan perempuan, dengan konstituen perempuan kan justru mereka lebih setia dan lebih loyal dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki kan lebih pragmatis ini. Iya. Jadi ada kelebihannya juga sebetulnya di situ ya. Cuman memang saya kebayang ya kalau di dalam sebuah pertemuan, apalagi kayak di masjid atau pesantren itu kan udah dibatasi. Kita cuma boleh di sebelah sini mungkin. Apalagi kadang bapak-bapak misalnya di suatu pertemuan, maksudnya saya turun ke lapangan gitu kan, aduh cantik banget kayak gitu. Kalau dulu mungkin saya sakit hati loh Mas. Dulu tuh saya nggak suka banget kayak gituin gitu kan, diliatin, disusulin saya. Iya dulu kan saya kayak gitu maksudnya. Sekarang saya udah lebih
oh iya makasih loh, Iya. sama kan Iya, fotonya iya, mas iya. kayak saya gitu, Iya. ketekan mana ya saya ladenin Iya, gitu. iya, iya, iya. Karena mungkin ya itulah tadi ya, karena saya nggak biasa mungkin hidup di maksudnya saya biasa hidup di perkotaan yang orangnya cuek masing-masing, nggak ngurusin itu Iya, kan urusan orang lain gitu kan. Iya, Kalau ini kan mereka mungkin itu salah satu bentuk bertegur sapa gitu, salah satu cara mereka biar akrab Biar gitu. akrab. Ya. Ya, jadi kadang-kadang mungkin maksudnya bukan flirting juga, Ya, tapi ice breaking gitu ya. Iya memecah. benar. Itu kan. Ya. Nah, Cuma nggak semua perempuan suka sebenarnya Iya, seperti iya, itu. iya. Dan satu hal Mbak, yang saya lihat bahwa di politik ini nggak boleh baperan kita. Iya benar. Ya, karena kalau kita baperan susah. Iya. Ya, karena di politik ini kan dinamikanya sangat tinggi. Ya, Di satu betul. titik bisa berhadapan, tapi titik lain jadi teman gitu ya. Jadi ya. memang nggak boleh baperan juga gitu ya. Benar. Itu yang saya pelajari ya, maksudnya yang ditempah karena saya cukup sensitif dulu Ah, oke. sebagai manusia. Dulu. Karena saya agak arsi gimana ya. Saya dulu suka bikin yang lukis, yang memang tipe-tipe orang yang sensitif ya, melankolis, puitis, suka bikin puisi kayak gitu ya. Jadi memang sensitif ya, peka terhadap lingkungan seperti itu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu banyak yang maksudnya yang bikin saya baper atau gimana gitu kan, ya saya tahan ya akhirnya terbiasa. Bahkan hujatan netizen juga kadang ada yang saya menerima gitu ya. Iya, saya udah biasa sih sekarang. Udah biasa? Iya, maksudnya yang sebel malah orang sekitar saya gitu kan. Keluarga, suami kayak gitu. Kok digituin? Iya, ini, dibalesin gitu, tuh mereka gitu. Saya mah cuek aja. Iya. Oke. Nah, yang dulu dipikirkan bahwa ingin di suatu posisi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak dengan menjadi anggota DPD seperti yang sekarang ini tercapai nggak itu? Ya bisa dibilang tercapai ya. Karena saya tuh seneng banget kalau misalnya saya udah turun ke masyarakat. Awalnya sih mungkin lelah gitu karena jauh, capek gitu. Tapi mereka tuh happy dan wajahnya tuh ikhlas tulus gitu ya. Senang banget, makasih loh Bu udah datang ke sini. Udah datang ke sini Mas gitu kan. Saya nggak ngasih apa-apa. Mereka udah makasih udah datang ke sini gitu. Padahal saya dikasih minum, saya dikasih makan gitu kan. Disiapin, tapi mereka makasih udah dengan wajah kita bisa lihat lah perbedaan orang yang tulus sama enggak. Iya gitu kan. Nah, itu yang bikin saya sekarang saya mungkin kalau DPD agak ada keterbatasan, saya berusaha untuk orang mengenal saya jangan sebagai anggota DPD, sebagai Amalia gitu. Jadi saya sekarang juga lagi mempersiapkan bikin yayasan dan juga kegiatan-kegiatan yang di luar DPD lah gitu. Oke. Mau buat yayasan pada saat menjadi DPD, berarti ini kayaknya ada target berikutnya ini untuk di 2024. Nggak juga sih. Nggak ada juga. Nggak ya? Ada nggak juga gitu. Belum punya target. 2024 ini kan banyak orang udah mulai siap-siap gitu ya. Karena ini kan pilkada serentak ya. Kalau saya sih mikirkannya tuh persiapan karir sih ya, karena saya masih muda. Inilah tantangan sebagai anak muda. Udah jadi maksudnya anggota dewan di RI lagi. Saya harus naik step tangga, gitu kan namanya. Saya punya prinsip hidup saya tiap tahun atau ya harus ada tangga yang saya naikin gitu. Ini tangganya udah tinggi loh. Yang berikutnya tangga apa lagi? Iya makanya ini tangga udah tinggi loh. Saya nggak mungkin turun gitu. Saya mikirnya saya nggak mungkin turun. Saya justru berusaha untuk realistis lah. Kalau saya nggak jadi lagi, saya tetap harus jalan nih gitu. Orang udah banyak kenal sama saya gini. Harus saya manfaatin gimana caranya gitu kan. Apakah berbuat yang lain? Ya, saya nggak tahu kedepannya gimana. Cuma itulah kecemasan saya dan mungkin teman-teman saya juga gitu. Karena kita udah berada di tangga ini. Yang cukup tinggi, udah tinggi. Ini kalau saya lihat kalau udah di tahapan ini, biasanya kalau tahap tangga lebih tinggi itu satu tetap menjadi anggota DPD dengan suara lebih tinggi gitu itu kan. Nah, kemudian yang kedua nyebrang ke DPR RI gitu ya. Kemudian yang ketiga jadi kepala daerah biasanya gitu ya. Ini gitu. Tangga. Ini kalau tangga berikutnya udah dipikirkan
Cuman belum tahu Ya, kira-kira belum tahu. apa gitu Ya. ya yang di sana. Ya, itu kecemasan saya ya. Saya belum menemukan jawabannya. Mungkin Mas Bonggas tahu Nanti jawabannya. habis ini konsultasi kita. Iya, dan saya maksudnya cerita-cerita juga sama teman-teman yang lain juga Ya. gitu. Maksudnya kita tuh sebagai anak muda ya, Apalagi masih muda. masih betul. muda gitu. Jiwa saya pun juga masih muda, sama kayak anak-anak muda yang lainnya yang malam-malam insecure ya, mikirin gimana nih masa depannya. Saya udah di segini juga saya masih insecure gimana nih masa depan gitu. Iya, baik. Iya, jadi kalau kita tadi bicara mengenai isu-isu, nah sekarang di DPD RI ini isu yang sedang digeluti atau yang didalami apa ini sekarang di DPD RI? ya. Jadi memang ini tahun dan pembukaan sidang yang baru. Ya. Kemarin kita udah mengesahkan di sidang paripurna itu membentuk Pansus Cipta Kerja, Pansus Cipta Kerja. BLBI, kemudian oke. Pansus PCR. Oke, 3 pansus ya? Ya, dan Oke. saya dipilih kemarin untuk masuk ke Pansus PCR. Jadi memang baru mulai, belum pernah ada pertemuan, mungkin minggu depan ada pertemuan. Ya. Jadi yang sedang saya jalanin itu sekarang, Ya. gitu. Dan pas dengan backgroundnya juga sebetulnya, Ya. kesehatan kan? Iya, gitu benar. Ya. Dulu masalah pendidikan juga, karena tadi pengen Ya, jadi dosen, benar, ini benar. pasti jadi ini juga Ya, jadi ya. konsentrasi juga. Iya. Tapi karena bukan di komite saya ya, jadi saya nggak ada masuk. keterbatasan. Komitenya di mana kalau Saya di boleh komite tahu? 2. Komite 2 itu Pertanian, pertanian, ya, perikanan, terus perikanan, PUPR, ada 11 mitra. Ada 11 Iya. mitra ya. Oke. Tapi memang dalam kondisi kayak COVID sekarang ini sidang-sidang agak terkendala ya. Karena kebanyakan online benar. ya. Kemarin online, tapi tahun ini kita udah full offline semua. Atau yang mulai masa sidang ini udah mulai Ya, full kemarin offline. masih campur-campur, sekarang udah full offline. Oke. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat ini kalau saya lihat posisi perempuan di DPR Ya. ya sudah ada macam-macam perempuannya gitu. Tapi Iya. dari segi quantity kan masih belum banyak. Ya. Kalau Mbak Lia sendiri ngelihat gimana? Perlu nggak lebih banyak ada perempuan yang masuk ke dalam politik? Oke. Kalau saya sih mikirnya lebih sebenarnya sekarang tuh udah cukup lah ya. Maksudnya yang penting tuh kualitasnya ya Mas ya. Oke. Karena kalau terlalu banyak tapi maksudnya kualitasnya menurun seperti itu, buat apa gitu kan? Oke. Karena kadang ini kalau bisa saya simpulkan itu emang dari budaya Indonesia sendiri ya. Oke. Ya, jadi memang wanita itu manut gitu. Manut suami gitu ya. Dia di maksudnya belakang. laki-laki Laki-laki, kayak gitu iya. Yang nggak usah jauh-jauh kalau kita makan, ayo bapak-bapak dulu gitu kan. Kenapa bapak-bapak dulu gitu? Maksudnya bapak-bapak, ayo ladies first gitu kan. Iya, ini kan Maksudnya gitu. bukan sholat yang lagi-lagi depan gitu, makan gitu kan. Ini sebenarnya ya ini cerminan dari Indonesia sendiri gitu. Iya. Kalau saya bisa bilang ya di Senayan juga seperti itu terkadang Iya, gitu. Yang betul. wanita ya udah ngikut aja lah dulu kayak gitu. Oke. Seperti itu. Ya ada memang yang tampil dan garang lah Iya, gitu. iya. Tapi nggak banyak. Nggak gitu banyak, kan. iya. Jadi penting numbers tapi harus dibekali dengan Ya. skill dan Iya. kemampuan, kapabilitas Iya, yang benar. hebat juga. Dan saya pikir juga ini kedepannya akan lebih baik ya, karena memang budaya-budaya yang kurang baik ini kan tergerus dengan zaman gitu. Jadi Iya. mungkin generasi setelah saya akan lebih baik, perempuannya akan lebih berani seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara perempuan, sekarang kita masuk kepada anak muda. Iya. Ya. Nah, bagaimana anak muda di Senayan itu yang dilihat sekarang bagaimana dan ke depan ini nanti akan seperti apa? Iya. Kalau boleh jujur, memang kesempatannya di Senayan tuh, maksudnya setelah kita menjadi anggota dewan Ya. untuk melakukan sesuatu tuh memang agak nggak seluas yang lain, apalagi senior gitu kan. Pasti senior yang didahulukan gitu. Oke. Ya kita juga sebagai junior-junior ya manut lah ya, sebenarnya kita juga sadar diri, nggak terlalu tahu banyak, Ya, pengalaman ya. mereka justru lebih banyak gitu. Tapi terkadang hal-hal yang membutuhkan pemikiran anak muda pun juga kadang seperti itu gitu, anak muda di nomor 2 kan gitu kan. Nah itu yang PR bersama ya sebenarnya. Iya. Kesempatannya sih luas ya, maksud saya bilang Kesempatannya luas. kesempatannya luas ya. Ya. Apalagi
kalau misalnya untuk yang berpartai nih, sekarang kan udah banyak banget yang buka-buka buat ininya apa? Sayapnya lah gitu untuk pemuda-pemudanya ya. Nah cuma ya itu kembali lagi ya, kadang internalnya kita nggak tahu internal orang seperti apa gitu, yang tidak membuka jalan itu. Ada yang membuka jalan tapi untuk garis keturunannya lah seperti itu. Nah itu ya menurut saya sama sih kayak tadi, ini kan budaya yang menurut saya akan hilang dengan waktu seperti itu. Karena di bawah generasi semakin ke bawah tuh ya semakin demokratis orang-orangnya. Betul. Karena yang menarik sebetulnya di tahun 2024 nanti itu komposisi milenial dan Gen Z itu sudah mencapai angka hampir 60%. Ya, hampir 60%. Sementara keterwakilan di DPR kalau kita lihat sekarang itu baru di bawah 15%. Jadi jomplang sekali gitu ya. Nah, pesan untuk anak muda yang mau masuk ke politik apa nih? Berdasarkan pengalaman ya. Kalau saya sih, saya tuh bukan yang jual, kalau di dunia bisnis ada yang namanya jual liur ya Mas ya. Saya pasti kasih tahu anak-anak muda tuh untuk realistis gitu. Realistis, oke. Jangan kamu menargetkan untuk langsung jadi gitu, untuk langsung sukses seperti itu kan, untuk langsung tinggi. Ada proses. Ada proses, jangan lupakan proses itu. Jangan lupakan proses. Kamu bisa ikut organisasi dulu lah, atau yang ya seperti yang saya apa tadi, atau menjadi staffnya anggota gitu kan. Jangan langsung nggak ada apa-apa tiba-tiba mau nyalon. Instan kayak Superme. Karena nggak semua orang punya privilege ya Mas ya. Dan saya harus mengakui itu gitu. Orang-orang nggak bisa menutup mata yang maksudnya yang ngomong-ngomong pemuda-pemuda milenial, saya tuh suka kasih tahu jangan bikin orang buta gitu. Lu tuh punya privilege gitu, kasih tahu dong gitu kan. Jadi mereka harus menghargai proses gitu. Nggak semua orang akan bisa instan, dan kalau misalnya kamu baru mulai langsung mau terus nggak punya background apa-apa, langsung mau nyalon yang tinggi gitu kan, nanti kalah stres atau merasa langsung gagal atau merasa langsung nyerah gitu. Ya proses step by step lah dari yang termuda dulu gitu. Betul. Ya karena kalau tadi dengar ceritanya Mbak Lia, walaupun kelihatannya banyak faktor yang memudahkan dan jadi, tapi prosesnya juga dijalani. Iya kan, proses sekolah lagi, ini kan pendidikan dan skill, proses untuk ikut organisasi gitu ya, bertemu dengan orang-orang dosen-dosen yang memberikan inspirasi gitu ya. Ya, karena memang salah satu kelemahan dari anak-anak muda, terutama milenial dan Gen Z adalah mereka itu pengen semua proses instan. Gitu ya. Secepat mereka ngeklik smartphone. Benar. Iya kan? Jadi, dan jangan lupakan juga masalah networking. Kadang orang nggak mau deket sama orang besar gitu kan, atau maksudnya saya nggak mau jadi penjilat gitu ya, gengsi gitu kan, saya nggak mau jadi penjilat. Padahal sebenarnya kita bisa ganti terminologinya, nggak penjilat gitu, tapi mencari networking gitu. Karena dengan networking itu penting banget sebenarnya gitu. Ya mau deket-deket aja, maksudnya orang besar ini sering lihat muka kita nih, bisa-bisa kita diajak atau apa gitu, bergabung dengan organisasinya atau apalah betul. Ini penting ya, karena mengganti terminologi itu kan berada di dalam kepala, mindset. Ya, dan mindsetnya kalau masuk politik harus benar dulu, gitu ya. Karena kalau di kepala udah nggak benar, melakukannya juga nggak benar juga, gitu ya. Mungkin saya pengen pandangan Mbak Lia yang kebanyakan anak-anak muda suka pikirkan itu kan, waduh politisi, waduh omong kosong lah gitu ya. Kemudian politik itu kotor gitu, politik itu jahat gitu ya. Menurut Mbak Lia gimana? Yang ada di dalam dunia itu? Saya sempat berpikir seperti itu dulu, tapi waktu SMA. Sama, sempat kecil banget kan. Nggak tahu apa-apa itu dulu. Tapi setelah semakin saya beranjak dewasa gitu, ya saya mikirnya gini dulu. Kalau misalnya saya berpikir semua orang yang ada di politik itu kotor, atau yang semua yang menjabat itu kotor gitu kan,
masa sih nggak ada orang bersih gitu yang mau mencalonkan diri atau menjadi kepala daerah atau menjadi pejabat gitu kan. Betul. Ya terus ya udah saya mikirnya gini, oh saya nih ternyata orang bersihnya gitu kan. Iya, betul. Saya ngaca nih, masa sih nggak ada kayak gue nih misalnya gitu kan, kenapa nggak gue gitu. Ya gitu betul, akhirnya betul. yang membuat saya maju tuh itu gitu. Saya merasa orang-orang di politik itu kotor, tapi ya gimana cara gantinya nih biar orang-orang itu nggak ada lagi gitu. Dan jangan pernah nunggu. Ya benar. Kita sendiri yang harus melakukan. Bener. Ya kan kita nggak bisa ya, maksudnya harusnya si ini nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Iya, harusnya saya gitu. Kalau mau merubah, kita sendiri yang harus turun. Bener. Ya, seperti itu sih, mungkin akan dengan waktunya, maksudnya dengan waktu kalian akan tahu politik itu yang sebenarnya gitu. Ya saya juga perlahan-lahan dulu mikir, oh politik itu kotor, pas saya nyemplung dikit-dikit masukin kaki. Iya. Bagus juga, strategis juga. Ya, dan kita bisa betul-betul memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat, karena kita kan berada di dalam titik kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi nasib banyak orang gitu kan. Dan orang banyak juga yang nggak tahu kalau kamu mau menggapai cita-cita tuh banyak loh yang lewat politik gitu kan. Anak HI tuh misalnya pengen jadi diplomat, kalau diplomat kebanyakan dubes dari politik kebanyakan gitu kan. Terus juga saya pernah kasih juga ke anak-anak kedokteran gigi waktu itu seminar. Pengen jadi Menkes dulu kan, orang nggak tahu kalau mau jadi Menkes, taunya saya kerja dulu lah jadi kementerian, nanti jadi menteri, mikirnya gitu kan. Yang enggak, semuanya tuh ya maksudnya dari politik itulah gitu. Banyak orang yang nggak tahu kalau banyak yang mereka cita-citakan tuh jalurnya lewat politik loh. Malah lewat politik. Jadi masuk ke politik bisa jadi apa aja. Iya, gitu benar. Jadi pengusaha, jadi menteri, jadi presiden gitu ya. Karena politik. Benar. Nah itu. Jadi kalau mau merubah Indonesia, salah satu caranya, dan menurut saya yang paling strategis adalah masuk ke dalam dunia politik. Iya. Oke Mbak Lia, wah luar biasa ya. Kita udah dapat banyak sekali ilmu, pengalaman dan sharing yang luar biasa ya, dari yang boleh saya katakan dari nol gitu ya, dari mulai masuk ke politik. Saya masih belajar gitu ya. juga kok. Saya masih belajar juga. Yang udah jadi DPD RI aja masih belajar gitu ya. Jadi Anda yang mau masuk ke politik harus belajar lebih giat lagi pastinya. Itu ya. Jadi Mbak Lia, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing pemikirannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita, anak-anak muda, perempuan yang mau masuk ke politik, untuk bisa mempersiapkan sebaik mungkin gitu ya, terutama mindset, pengetahuan politik, skillnya juga harus dikuatkan. Saya pikir itu dulu dari kami. Terima kasih sekali lagi Mbak Lia. Politician Academy udah diundang ke sini, ini kesempatan yang luar biasa ya. Saya bisa sharing ini, mungkin ini bukan ilmu pasti ya, tapi hanya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa diambil buat teman-teman semuanya. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Lia. Terima kasih, sampai ketemu lagi dan salam perubahan. Salam perubahan.